Halo, lo, apa kabar? Saya Ed Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, gugatan terhadap RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu masih terus berlanjut dan saat ini tengah berlangsung gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang cukup mengejutkan ini DPR dan pemerintah dalam hal ini yang menjadi termohon menilai masyarakat sipil yang mengajukan gugatan tidak mempunyai legal standing. Ini benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala. Ya, publik mengerti semacam eh, kebutuhan untuk menempatkan anggota militer aktif di dalam beberapa jabatan yang memang dari awal sudah punya kaitan dengan tugas dan fungsi pokok TNI. Dia di kejaksaan, ada des militer, di macam-macam lah itu contohnya. Tetapi yang sekarang melebar menjadi semacam, ya sebut aja, coba saya jadikan istilah itu, perselisihan diam-diam adalah hak masyarakat sipil untuk menilai rancangan undang-undang itu, dan reaksi TNI kelihatannya tidak cukup proper karena mempersoalkan apa legal standing, demikian juga DPR mempersoalkan legal standing dari masyarakat sipil untuk mempersoalkan undang-undang TNI itu. Jadi pertanyaannya, kerugian konstitusional apa pada masyarakat sipil? Justru masyarakat sipil menginginkan supaya semua proses yang akan melibatkan atau punya efek langsung atau tidak langsung pada kehidupan politik, kehidupan demokrasi, itu dibasiskan pada satu riset dan satu sebut aja satu pandangan visioner tentang fungsi militer di dalam kehidupan demokrasi. Itu dasarnya tuh. Kan sering saya terangkan bahwa masalah kita bukan soal kepemimpinan sipil atau keunggulan sipil terhadap militer yang disebut sebagai civilian supremacy. Itu juga istilah yang salah. Istilah yang benar adalah the supremacy of civilian value, itu intinya. Jadi supremasi dari nilai-nilai sipil, bukan supremasi orang sipil. Karena ada orang sipil juga yang lebih militeristik bahkan dari kalangan militer, itu intinya. Jadi kalau ada upaya untuk sebut aja mengajukan keberatan konstitusional, misalnya dengan membawa rancangan undang-undang itu atau setelah jadi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, itu prosedur yang biasa. Justru dalam rangka itu kita harus terangkan bahwa kita sudah memilih demokrasi, dan itu artinya kedaulatan rakyat itu melampaui seluruh eksklusivisme kelompok itu. Jadi sekali lagi, poin saya adalah ada kecemasan memang. Kecemasan itu punya alasan karena ada sejarah ketika tentara terlibat terlalu jauh di dalam politik sehingga susah untuk mengembalikan fungsi-fungsi sipil ketika pengendalian politik itu masuk dalam institusi-institusi strategis. Memang sangat aneh kalau masyarakat sipil atau rakyat dianggap tidak mempunyai legal standing. Karena kalau kita bicara sejarah ya, tentara kita itu kan lahir dari rakyat. Makanya dulu disebut TKR, BKR, Tentara Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian laskar-laskar itu yang kan yang menjadi TNI ya. Makanya TNI itu juga disebut sebagai tentara rakyat atau sering digambarkan tentara TNI dan rakyat itu seperti ikan dengan air yang tidak terpisahkan. Kan semua relasi sipil militer di Indonesia basisnya adalah sejarah yang dengan bagus misalnya diterangkan oleh almarhum Salim Said tentang the genesis of power. Buat tentara Indonesia itu tidak mungkin menjadi sekedar, saya pakai sekedar tentara profesional seperti Indonesia Barat. Karena tradisi tentara Indonesia datang dari perjuangan rakyat itu. Rakyat yang mensuplai makanan ketika gerilya Pak Dirman, lalu dapur-dapur umum ketika perang kemerdekaan tuh disiapkan oleh ibu-ibu mak-mak. Jadi tetap ada kolam yang sama antara rakyat dan militer. Tetapi di dalam perkembangan demokrasi kita memilih untuk ketika reformasi
istilahnya kembali ke barak gitu, atau kembali ke menjadi tentara profesional tetapi dengan basis sejarah yang tidak mungkin dihapus. Nah itu sebetulnya kemenduaan kita. Kan kita tidak mungkin mengatakan bahwa tentara itu harus ada di barak aja, karena kondisi sejarah kita menunjukkan bahwa justru dalam keadaan krisis tentara itu keluar dari barak untuk melindungi rakyat. Itu poinnya tuh. Jadi kita coba bayangkan misalnya kalau kehidupan yang tadinya atau kehidupan demokrasi yang sudah kita perbaiki, yaitu membuat tentara itu tidak terlibat dalam politik, itu karena alasan yang sangat simpel. Apa alasannya? Tentara adalah lembaga pemegang resmi senjata, itu soalnya tuh. Dan dengan kostum, dengan penampilan itu orang mengerti bahwa di dalam etika militer itu berlaku prinsip military efficiency. Jadi semuanya efisien dalam satu sistem komando. Sementara demokrasi tidak mungkin dalam sistem komando. Demokrasi itu tumbuh dalam percakapan atau bahkan pertengkaran argumen. Di dalam sistem militer tidak boleh ada pertengkaran argumen. Kalau sudah membidik, jangan ragu. Kalau masih ragu, jangan membidik. Kalau sekali membidik, maka siap untuk menarik picu. Kan itu intinya. Nggak boleh ada diskusi karena 2 menit menunda narik picu, itu justru peluru lawan yang tiba di tubuh kita kan. Jadi sekali lagi, hak masyarakat sipil untuk menilai sebetulnya apakah undang-undang TNI itu sudah mengalami percakapan intensif di ruang-ruang akademis, di ruang-ruang masyarakat sipil. Karena impact dari kedudukan militer di dalam institusi politik pasti punya kenangan sejarah yang mungkin masih lama untuk terhapus dari benak masyarakat sipil. Buat tentara pernah sangat berkuasa sehingga oposisi atau politik demokrasi itu terhalang. Tentu kita tahu bahwa Presiden Prabowo sudah meninggalkan paradigma itu, karena Presiden Prabowo sendiri dari kalangan militer lalu membentuk partai politik. Jadi dia mengerti apa artinya hidup di dalam sistem demokrasi. Tadi Anda menyinggung soal buku atau tepatnya disertasi dari Profesor Salim Said yang kemudian dibukukan ya tentang sejarah lahirnya TNI, The Genesis of Power. Teorinya tentang keterlibatan militer dalam politik dan dalam kehidupan sipil. Itu ada faktor push dan faktor pull. Ada dorongan dari dalam kalangan TNI yang menginginkan terlibat dalam day-to-day politik, dan juga tarikan dari masyarakat sipil, dari terutama politisi sipil yang dianggap kurang percaya diri itu. Dan sekarang ini kan eranya demokrasi, dan TNI sendiri sudah merumuskan reformasi. Mereka yang disebut sebagai back to basic, nggak lagi terlibat dalam atau cawe-cawe dalam kehidupan politik dan kehidupan sipil. Dan ini terminologi back to basic ini ya karena faktor kesejarahan tadi beda sekali dengan terminologi back to barak ya. Itu yang itu dalam literatur tentang keterlibatan TNI itu, kalau di sana kemudian TNI itu harus benar-benar kembali ke barak begitu. Ya memang ada kelebihan dari kalangan militer, yaitu manajemen yang efisien. Ada span of command, ada disiplin, dan kedudukan khusus itu dilatih di dalam satu lembaga yang ya karena dia militeristik maka sifatnya adalah komando. Jadi sekali lagi kelebihan-kelebihan itu hanya mungkin dialihkan menjadi kelebihan di wilayah sipil kalau ada diskurs yang lebih dalam itu untuk menilai apakah kebutuhan masyarakat sipil tidak bisa dipenuhi sendiri oleh kapasitas orang-orang sipil, sehingga harus minta di bail out, dibantu oleh kapasitas kawan-kawan di kalangan militer. Itu pertanyaan di situ tuh, sehingga timbul keinginan atau desakan untuk mempersoalkan. Mempersoalkan artinya menilai secara dalam impact atau potential impact kalau wilayah sipil ini bukan dikuasai atau dikendalikan, tapi diolah dengan manajemen yang sifatnya hierarkis. Itu intinya. Tentu Presiden Prabowo juga punya penilaian tertentu bahwa demi efisiensi
demi memanfaatkan tenaga-tenaga andal di kalangan militer. Itu juga argumen yang masuk akal. Tapi juga masuk akal bila diminta untuk menilai apakah meaningful participation. Nah, ini istilah kuncinya itu. Artinya partisipasi yang bermakna sudah diperoleh sebelum undang-undang itu disahkan. Nah, partisipasi yang bermakna ini itu yang menjadi konsep dasar, konsep etik yang sifatnya harus, imperatif sifatnya, untuk menghasilkan undang-undang regulasi yang bermutu, regulasi yang daya dukung publiknya itu kuat. Jadi semua regulasi kalau dia tidak dimulai dengan meaningful participation, melibatkan seluruh komponen negeri ini untuk membahas isu yang akan mempengaruhi mereka, maka akibatnya undang-undang itu akan dipersoalkan terus-menerus. Jadi saya kira cukup fair atau sangat fair bahkan kalau masyarakat sipil mempersoalkan dalam bentuk menginginkan ada semacam percakapan yang lebih mendalam untuk menghitung konsekuensi dari undang-undang TNI ini. Tentu bukan konsekuensi teknokratisnya, tapi konsekuensinya di dalam kultur politik demokrasi. Itu intinya tuh. Nah, saya kira dalam tingkat itu tidak perlu ada upaya untuk memeriksa siapa yang punya inisiatif untuk bikin petisi, siapa yang punya inisiatif untuk mempersoalkan. Jadi ini inisiatif yang datang dari kultur demokrasi. Nah, itu intinya tuh. Saya kira dengan kembali mempelajari sejarah, ini apa ya? Kalangan TNI ini saya pikir nggak perlu terlalu sensitif gitu, apalagi mencurigai terhadap gugatan kelompok masyarakat sipil terhadap undang-undang TNI. Jadi sebetulnya tidak perlu dicurigai pertanyaan masyarakat sipil, tidak perlu dicurigai desakan masyarakat sipil, dan kita mengerti bahwa masyarakat sipil juga membandingkan kondisi relasi sipil militer di dunia di dalam upaya untuk mencegah apa yang pernah jadi pembicaraan intelektual soal how democracy dies, itu kan, itu intinya tuh. Dan kita lihat bahwa rejim-rejim Pretorian juga mulai muncul di beberapa negara, terutama di Asia itu. Jadi kesempatan ini juga dimaksudkan untuk membuka percakapan, menghidupkan kembali wacana relasi sipil militer di dalam tradisi unik politik Indonesia. Nah, itu membutuhkan kesetaraan argumen. Jadi ya kalimat-kalimat yang bersifat ancaman atau menimbulkan semacam psikologi intimidasi itu mesti kita hindari itu. Jadi ajalah masyarakat sipil bercakap-cakap. Masyarakat sipil pasti punya argumen kan kita tahu demokrasi itu selalu dianggap sebagai tempat cekcok secara argumentatif. Dan bercekcok di ruang demokrasi itu justru menghidupkan ide demokrasi itu. Nah, saya menganggap bahwa ini kesempatan untuk membuka kembali di dalam banyak soal, di dalam hiruk pikuk soal ijazah palsu Presiden Jokowi, soal desakan publik untuk pemaksulan Pak Gibran itu, dalam soal kesulitan ekonomi untuk membayangkan bagaimana APBN membiayai proyek-proyek sosialistik dari Presiden Prabowo. Semua itu ada di dalam wacana masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil justru berpikir komprehensif untuk menilai dan menjaga supaya momentum yang sekarang dimiliki oleh Presiden Prabowo tidak hilang hanya karena diskusi-diskusi yang sifatnya tidak produktif. Jadi sekali lagi ini cara baru bagi masyarakat sipil untuk mempersoalkan atau membayangkan kerumitan relasi politik sipil militer bila undang-undang TNI itu tidak dibasiskan pada satu persiapan membaca Indonesia di masa depan. Arah Indonesia di masa depan apa sebetulnya? Di dalam ketegangan global security, di dalam pelemahan institusi-institusi demokrasi di dunia, di dalam kesulitan untuk merancang kembali ekonomi yang berbasis, ekonomi global yang berbasis pada kesetaraan. Jadi semua itu saya kira mesti dibaca sebagai kegelisahan masyarakat sipil melihat potensi Indonesia untuk tumbuh secara demokratis atau terjebak ulang di dalam Pretorian Society, segala macam itu. Jadi konsep-konsep akademis ini saya kira mesti dikemukakan supaya terhindar dari
narasi-narasi intimidasi, narasi-narasi mencurigai, itu tidak layak diucapkan lagi sekarang, apalagi dilangsungkan sekarang, karena keterbukaan informasi itu setiap hari, setiap netizen itu bisa jadi jurnalis untuk netizen yang lain kan. Jadi itu pentingnya memanfaatkan kemampuan argumentasi untuk menilai secara fair apakah proposal undang-undang TNI itu sudah memenuhi unsur meaningful participation, artinya melibatkan semua komponen yang akan ada dampak dari atau potensial dampak dari undang-undang itu. Jadi saya kira itu duduk perkara akademisnya, dan dari situ kita mulai membuka percakapan untuk memungkinkan negeri ini menyelenggarakan demokrasi di dalam kedudukan baru Indonesia yang berupaya ikut serta di dalam menata ekonomi dunia yang lebih adil, ikut dalam perdamaian dunia, dan saya kira itu misi bagus dari Presiden Prabowo. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.